hidupmu. Ku harap dirimu tak usah mengeluh, percaya dan yakinkan dirimu. Kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia caramu mengubah keluh jadi senyuman. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Senyumlah, syukuri hidupmu. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia.
takkan terikat waktu. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Rizky Aliandra Putra, selaku CEO Edunitas. Yang kami hormati, Bapak Ibu jajaran Direksi Edunitas. Yang kami hormati, Bapak Ibu undangan, dan juga yang kami banggakan serta sayangi, awardee Beasiswa Edunitas 2025. Selamat malam dan selamat datang di Welcoming Party Awardee Beasiswa Edunitas 2025. Perkenalkan, saya Delia Amanda, atau biasa dipanggil Delia, yang akan memandu dan menemani teman-teman semuanya di acara Welcoming Party Awardee Beasiswa Edunitas 2025 yang akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Sebelum memulai acara, mungkin kita akan mendengarkan susunan acara di Welcoming Party Awardee Beasiswa Edunitas 2025. Untuk acara pertama, pembukaan oleh moderator yang sedang berlangsung, dan acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Dimohon untuk tetap menjaga kehikmatan.
Terima kasih sudah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya, laporan penyelenggaraan program beasiswa Edunitas 2025 yang akan disampaikan oleh Kak Akbar Indra Wijaya dan Screen and Time yours. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak CEO Idunitas, Bapak Rizky Ali Andra Putra, eh, S, SSI MSI. Yang terhormat kepada Bapak Ibu, Bapak-bapak jajaran Deputi CEO Idunitas. Yang terhormat kepada Bapak Ibu jajaran Direktur dan direksi dari Edunitas, yang terhormat kepada Bapak Koordinator Wilayah dan Staf Unit dari Edunitas, dan yang terhormat kepada eh, teman-teman, kakak-kakak, mahasiswa awardee beasiswa Edunitas 2025 beserta keluarga mungkin yang hadir pada malam hari ini yang kami banggakan. Saya Akbar Indra Wijaya, mohon izin untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan beasiswa Indonesia 2025 dari awal mula pendaftaran sampai dengan acara pada malam hari ini. Oke, eh, Bapak Ibu sekalian, kakak semuanya, eh, berikut saya tampilkan laporan penyelenggaraan beasiswa Indonesia 2025 yang mana eh, pada tahun ini, tahun 2025 merupakan angkatan pertama atau program perdana beasiswa Indonesia 2025 yang mana ini akan menjadi tonggak berjalannya beasiswa Indonesia di tahun-tahun yang akan datang nantinya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, kakak semuanya, ada yang belum mengetahui atau mungkin kurang mengetahui atau mungkin apa sih eh, masih bertanya-tanya apa sih program beasiswa Identitas itu? Program beasiswa Identitas merupakan sebuah program beasiswa pendidikan tinggi yang mana diluncurkan oleh pihak Identitas untuk pertama kalinya pada tahun 2025 ini, yang mana beasiswa ini ditujukan secara khusus kepada mahasiswa aktif program perkuliahan karyawan atau yang disingkat dengan P2K dan juga mahasiswa program rekognisi masa lampau yang disingkat dengan RPL yang berkuliah di kampus-kampus mitra Edunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, program ini hadir sebagai bentuk kepedulian kami Edunitas terhadap perjuangan mahasiswa yang menempuh pendidikan sambil bekerja. Artinya kepedulian Edunitas terhadap teman-teman mahasiswa yang berkuliah sambil bekerja. Nah, adapun tahap-tahap yang teman-teman kakak-kakak semua 16 mahasiswa awardee beasiswa Edunitas 2025 yang telah kakak semua jalani adalah yang pertama, kakak-kakak semua sudah melewati tahap pertama yaitu pendaftaran, yang mana kami membuka pendaftaran dari tanggal 1 Februari sampai dengan 20 April 2025. Kemudian diteruskan dengan adanya seleksi administrasi yang dilakukan pada tanggal 21 April sampai dengan 1 Mei 2025. Setelah adanya beberapa seleksi dari kami melalui seleksi berkas dan file dan data serta data-data yang telah kakak semuanya dari peserta semuanya telah inputkan ke dalam formulir pendaftaran. Kemudian uh, berlanjut kepada seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara tersebut kami laksanakan pada tanggal 12 Mei dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025. Dan akhirnya keluarlah 16 nama mahasiswa awardee beasiswa Identitas 2025 yang diumumkan pada tanggal 13 Juni kemarin. Artinya kurang lebih 2 minggu yang lalu kakak-kakak semuanya telah berhasil dan dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa Identitas 2025, dan pada hari ini yang kita adakan adalah welcoming party pada tanggal 28 Juni 2025. Nah, sebagai bentuk
apresiasi kepada kakak-kakak semuanya yang telah lulus. Kami juga menampilkan berapa orang yang mendaftar pada program beasiswa Edunitas 2025 ini, yang mana eh, mahasiswa yang mendaftar untuk program beasiswa ini adalah sejumlah 2.617 orang. Kemudian setelah diseleksi lagi dan disortir lagi, kemudian yang apa namanya, mahasiswa-mahasiswa yang berkasnya dinyatakan lengkap dan berhak untuk berhak untuk mengikuti seleksi administrasi hanya berjumlah 352 orang. Memang untuk program perdana ini, program beasiswa yang pertama ini, terdapat beberapa mungkin ada tantangan dari kami maupun dari mahasiswa-mahasiswa tersebut. Mungkin apakah teman-teman semuanya yang pernah teman-teman kakak-kakak semua alami, ada yang mungkin masih bertanya ini seperti apa proses pendaftarannya dan lain sebagainya, berkas apa saja yang diperlukan. Nah, oleh karena itu bisa jadi ada misinformasi atau yang lain sebagainya sehingga yang hanya mengikuti seleksi administrasi berjumlah 352 orang. Kemudian setelah melalui seleksi administrasi, kemudian dinyatakan 133 orang berhak untuk masuk ke dalam tahap seleksi wawancara. Nah, setelah pada tahap seleksi wawancara, kemudian keluarlah eh, hasil akhir seleksi beasiswa Identitas 2025 yang dinyatakan eh, 16 mahasiswa awardee 16 mahasiswa awardee beasiswa Universitas 2025, yang mana pada malam hari ini insya Allah sudah hadir semuanya di tengah-tengah kita, dan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari karyawan internal Universitas, eh, kita kita perkenalkan nantinya siapa saja ke 16 mahasiswa tersebut. Nah, mungkin untuk tanpa panjang lebar ya, mungkin sekian dari saya laporan penyelenggaraan program beasiswa Universitas 2025. Saya ucapkan selamat kepada kakak-kakak semuanya yang telah berhasil melalui beberapa tahap seleksi dari kami. Kami ucapkan selamat datang dan just keep moving forward. Jadi tetap berjuang teman-teman semuanya. Semoga saya berharap tidak ada ya yang maksudnya berguguran di tengah jalan atau yang lain sebagainya. Kita semua jadikan ini sebagai keluarga baru bagi teman-teman semuanya. Ingat bahwa semoga di hari atau di masa yang akan datang nanti, ketika teman-teman semuanya sudah lulus, kakak semuanya sudah lulus, kakak mengingat bahwa kakak berada bersama keluarga Idunitas bersama ke-16 orang ini. Nah, mungkin sekian dari saya. Untuk pertanyaan nanti mungkin akan berada di akhir sesi saja. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Akbar atas laporan penyelenggaraan program beasiswa Edunitas 2025. Acara selanjutnya, sambutan Deputi CEO Edunitas dan sekaligus pembukaan program beasiswa Edunitas 2025 secara resmi oleh Bapak Dr. Kandidat Hilmi Aliandra Putra, SFI, MSI. Kepada Bapak Hilmi, screen and time yours. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, para direksi, dan semua rekan-rekan saya tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Panitia dan juga awardee atau penerima Edunitas 2025 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara beasiswa Edunitas 2025 ini. Dan ini merupakan program pertama yang kita adakan di tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan dan juga kepercayaan kepada para penerima beasiswa. Maka dari itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia beasiswa yang sudah
melakukan berbagai macam kegiatan guna acara ini dapat berjalan dengan baik. Dan karena itu, saya ucapkan selamat kepada 16 mahasiswa awardee beasiswa Edunitas 2025. Dan tentunya bagi yang belum dapat kesempatan, beasiswa ini akan selalu terbuka bagi siapapun rekan-rekan Edunitas untuk dapat mendaftar lagi di tahun-tahun berikutnya. Kepada para penerima beasiswa, program beasiswa ini tidak hanya berupa dukungan finansial, tetapi juga sebagai bentuk rasa terima kasih kami karena sudah menjadi mahasiswa teladan yang sangat inspiratif bagi semua orang, khususnya kita, Edunitas, dan juga mahasiswa lainnya. Sehingga manfaatkanlah kesempatan ini sebaik-baiknya, tetaplah jadi mahasiswa yang selalu inspiratif dan mampu membawa dampak positif sebagai mahasiswa dan juga ke depannya ketika sudah lulus dari perkuliahan. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya program ini. Semoga langkah kecil ini menjadi awal dari perubahan besar, karena perubahan dimulai dari hashtag berani kuliah. Gitu ya. Dengan menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, beasiswa Edunitas 2025 saya nyatakan dibuka. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hilmi Aliandra Putra yang telah membuka secara resmi program beasiswa Edunitas 2025. Acara selanjutnya, keynote speech yang akan disampaikan oleh CEO Edunitas, Bapak Rizky Aliandra Putra, SSI, MM. Pada Bapak Rizky, screen and time yours. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua ya. Dan sekali lagi selamat datang para pejuang pendidikan. Ini sesuai dengan yang ada di background ya, bahwa hari ini memang kita bukan hanya sekedar pertemuan biasa ya, tapi ini sebagai momen istimewa. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Hilmi, kemudian Bapak Akbar ya, bahwa momen istimewa ini betul-betul menandai awal dari perjuangan baru gitu. Jadi ini kita sama-sama ini masih jadi angkatan pertama untuk penerima beasiswa Edunitas, dan nanti di tahun berikutnya bakal ada lagi. Setiap tahun kita akan buka terus dan harapannya bisa menerima lebih banyak lagi. Gitu. Dan saya sangat bangga menyambut para mahasiswa penerima beasiswa Edunitas 2025 ini, di mana saya menganggap sebagai generasi yang berani untuk mengambil langkah besar demi meraih masa depan yang lebih baik. Karena tadi sudah disebutkan ya, bahwa perubahan dimulai dari berani kuliah. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya kepada Kak Tirta, kemudian Kak Jansen, Kak Wisnu, Kak Nisa, Kak Sandra, Kak Nurman, Kak Jilan, Kak Zaki, Kak Murniawati, Kak Zediva, Kak Revi, Kak Feviana, Kak Sofi, Kak Melzia, Kak Jamin Taras, kemudian Kak Asmadi sebagai penerima beasiswa. Dan saya berharap bahwa melalui dari beasiswa ini, Edunitas menegaskan komitmen untuk bisa mendukung cita-cita besar dari Bapak Ibu semua, dan membantu dari setiap mahasiswa yang menerima beasiswa ini untuk bisa berkembang secara akademik, secara profesional maupun juga secara pribadi. Dan kami berharap dan kami juga percaya bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membentuk perubahan besar di masa depan. Ya. Dan tujuan dari penerima pembuatan beasiswa Edunitas ini berdasarkan dari visi Edunitas, yaitu kami memiliki visi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja ya lulusan perguruan tinggi di Indonesia, dan Edunitas terus hadir untuk membantu mahasiswa yang berkuliah di kampus mitra Edunitas agar bisa terus bertumbuh, terus berkembang, dan juga kita bisa saling terkoneksi satu sama lain. Dan ini harapannya bisa menjadi komunitas pendidikan dari para mahasiswa dan juga alumni dari kampus mitra Edunitas. Edunitas juga hadir dalam memastikan keberjalanan mahasiswa
ya sehingga mereka merasa tercapai, mereka merasa aman dan juga terhubung. Sehingga kita banyak sekali program yang kita adakan di mana Edunita sendiri sebenarnya sudah berdiri dari tahun 2003 ya, sekitar 22 tahun. Saat ini ada sekitar 38.000 mahasiswa aktif dan untuk lulusannya ada 114.000 lebih alumni, mulai dari diploma, sarjana, magister, gitu. Dan saat ini kita sudah bekerja sama dengan lebih dari 100 mitra kampus, gitu. Dan saat ini ada sekitar 300 pilihan program studi, ya. Di mana ini yang kita harapkan dari program-program ini, seperti dari beasiswa Edunitas ini, yang akan membedakan dengan beasiswa-beasiswa lainnya, yang pastinya adalah ya kita ada sesi mentoring khusus, kemudian ada counseling, kemudian ada expert class, kita juga kerjasama dengan MySkill, sehingga nanti dari para penerima beasiswa ini nanti akan mendapatkan akses MySkill yang sampai lulus untuk belajar, ada 1.400 video yang ada e-sertifikatnya, itu silahkan dipelajari untuk meningkatkan profesionalitas maupun juga karir ke depannya. Sekaligus juga ada Edunitas Affiliate Program gitu. Jadi ada Edunitas Affiliate Program dan saya harap dari para penerima beasiswa nantinya benar-benar bisa memanfaatkan terkait program ini ya. Karena khusus untuk para penerima beasiswa Edunitas itu akan punya hak tertentu gitu. Dimana untuk Edunitas Affiliate Program ini kita ada tiga, ada yang non mahasiswa, ada yang mahasiswa, sama yang khusus yang dapat beasiswa Edunitas. Bedanya apa? Bedanya adalah sebenarnya untuk teman-teman mahasiswa ini sebenarnya masuknya ke afiliator mahasiswa. Sehingga rekomendasi teman yang bisa dilakukan itu sebenarnya hanya di kampusnya masing-masing. Cuman karena sebagai penerima beasiswa, maka dari teman-teman penerima beasiswa itu mampu apa ya merekomendasikan seluruh kampus mitra Edunitas gitu. Jadi fee yang bisa didapatkan itu bisa sampai 250 sampai 1,5 juta per mahasiswanya. Itu adalah hak khusus yang memang kami berikan untuk para penerima beasiswa. Sehingga dari para penerima beasiswa ini ketika ingin merekomendasikan temannya untuk berkuliah di kampus Mitra Edunitas akan mendapatkan get student fee. Ya, dan tidak hanya get student fee saja, tapi ada juga yang plusnya ini adalah eh, adanya pendapatan per bulannya. Nanti akan ada tambahannya gitu. Setiap berhasil merekomendasikan 20 mahasiswa dengan syarat tertentu. Ya, ini saya berikan salah satu contoh saja. Misalnya Ma, eh, Kak Tirta ya, Kak Tirta saat ini kan kuliah di UTN, kemudian di S1 Psikologi. Nah ini bukan artinya Kak Tirta hanya bisa merekomendasikan untuk kampus UTN saja, tapi juga bisa ke seluruh kampus mitra Edunitas. Salah satunya adalah misalnya UMS, gitu, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di mana fee-nya itu bisa sampai 600.000 per mahasiswa kalau seandainya untuk bayaran angsuran pertama, atau mungkin 1,5 juta kalau seandainya bayar langsung lunas 1 semester. Gitu. Jadi ini salah satu program Edunitas Affiliate Program yang kita coba adakan untuk para penerima beasiswa ini. Ya. Harapannya apa? Harapannya tentu dari program ini kita bisa sama-sama terus mendorong seluruh masyarakat untuk berkuliah ya di kampus Mitra Edunitas untuk bisa meningkatkan karir mereka ke depannya. Sehingga besar harapan kita bisa memberikan dampak nih untuk seluruh masyarakat agar mereka melanjutkan pendidikan tinggi mereka. Sekaligus juga bisa memberikan kontribusi nih ke negara dalam meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia. Karena untuk saat ini angka partisipasi kasar kita itu adalah sekitar 32 ya, 32% kalau nggak salah itu dari usia produktifnya yang sudah menempuh pendidikan tinggi. Dan ini harapannya di tahun 2045 kita bisa sampai 60% gitu. Dan sekali lagi kenapa hal ini penting? Tunggu sebentar. Baik, kenapa hal ini penting? Karena eh, ini menjadi pertanyaan kita bersama ya. Seperti kenapa sih kuliah itu penting? Kalau saya selalu mengibaratkan bahwa apa yang kita lakukan hari ini, hal kecil apapun yang kita lakukan hari ini, itu akan berdampak ke diri kita di masa depan. Gitu. Saya sering mengibaratkan seperti ini. Ini adalah maksud dari perubahan itu sendiri. Kita saat ini, ketika kita tidak memutuskan untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda, sesuatu hal yang memang tidak bisa mengembangkan diri kita, ya, mau sampai tahun ke depan, angka satu itu mau dipangkatin berapapun akan tetap menjadi satu, gitu. Makanya banyak sekali orang-orang yang istilahnya setelah 10 tahun kemudian mereka tidak berkuliah, mereka mulai sadar gitu. Kenapa ya? Waktu itu nggak kuliah.
Gitu. Selalu ada penyesalan di sana karena tidak melakukan sesuatu. Di mana tugas kita sebenarnya bukan merubah satu ini langsung jadi dua, jadi tiga, tidak. Tapi setiap harinya ada satu hal yang memang harus kita lakukan secara kecil. Gitu. Ada ada apa namanya small effort, ya. Sehingga berubah angka satu ini menjadi 1,01. Jadi setiap 0,1 yang kita lakukan setiap hari, 1,01 kali 1,01 kali 1,01, itu dampaknya di masa depan itu akan jauh lebih besar. Jadi tugas kita adalah merubah angka satu ini menjadi 1,01, di mana ada produktivitas yang bisa meningkatkan diri kita, profesionalisme kita, karir kita. Jadi ini yang saat ini kita lakukan. Inilah mengapa belajar itu sangat penting, kuliah itu sangat penting ya untuk kita terus-terusan membaca sesuatu yang baru, kita belajar dari orang lain, kita coba untuk praktekkan. Itu adalah langkah kecil yang kita lakukan setiap harinya. Di mana 1,01 itu kalau seandainya setiap tahun 365 hari kita lakukan terus, maka itu akan berubah menjadi 37,7. Bayangkan dengan yang tadi, gitu. Artinya langkah kecil yang kita lakukan hari ini itu betul-betul sekali lagi akan berdampak sangat besar di masa depan. Terus gimana kalau seandainya kuliah? Kuliah misalnya 4 tahun. Maka dampaknya itu bisa sampai 2 juta kali lipat. Inilah dampak kenapa saya selalu mengatakan istilahnya kuliah itu seperti fitness gitu. Jadi itu sebenarnya mengembangkan masa otot kita, tapi dalam hal ini adalah mindset kita. Jadi tanpa sadar sebenarnya cara berpikir kita berubah, cara sudut pandang kita berubah, mindset kita berubah gitu. Sehingga kalau seandainya ada pertanyaan sebenarnya apa sih yang saya dapatkan ketika saya kuliah? Saya selalu menjawab perubahan pola pikir jadi jauh lebih kritis, analitis, kreatif, terstruktur. Jadinya kita jadi bisa menyelesaikan masalah dan juga berani untuk mengambil keputusan. Kita belajar cara belajar, kita belajar mengenal diri sendiri. Saya selalu suka dengan salah satu man arafa nafsahu arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya maka ia telah mengenal Tuhannya. Jadi ini adalah proses perjalanan yang memang kita lakukan selama proses perkuliahan. Kita harus bisa manage stres kita, waktu kita, hubungan kita, emosional kita, sehingga saya selalu berpikir bahwa pola pikir orang yang lulus S1 itu sebenarnya mirip dengan orang yang istilahnya baru berumur 40 tahun, tapi mereka tidak memutuskan untuk kuliah. Gitu. Jadi pola pikirnya baru dapat di usia seperti itu, 30 sampai 40-an. Gitu. Jadi itu adalah alasan kenapa kuliah itu penting. Sehingga perubahan ini itu harus dimulai dari hashtag berani kuliah. Itu yang menjadi salah satu tagline kita. Saya selalu senang dengan ada salah satu kata pepatah dari Carl Sagan ya, dia seorang astronom. Dia bilang science is more than a body of knowledge, it is a way of thinking. Saya selalu mengibaratkan bahwa kuliah itu seperti ini. Jadi kuliah itu bukan cuma sekedar kumpulan dari ilmu pengetahuan, tapi lebih ke arah cara berpikir. Sehingga itu yang akan membantu kita ke depannya, cara berpikir. Tidak semua orang bisa berpikir secara kritis, tidak semua orang bisa berpikir secara terstruktur, gitu. Sehingga kita sering sekali merasakan hal yang tidak nyaman selama proses perkuliahan, tapi jujur itu yang sangat membantu proses berpikir kita. Oleh sebab itu, seperti kata Pak Ki Hajar Dewantara, bahwa maksud pengajaran dan juga pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia. Jadi maksud dari pendidikan itu adalah memerdekakan manusia. Gitu. Hal ini bisa dibuktikan dari apa? Kita bisa melihat dari data Badan Pusat Statistik Nasional. Dari Badan Pusat Statistik itu mengatakan bahwa upah tahunan dari lulusan sarjana itu 2 kali lebih tinggi daripada upah tahunan lulusan SMA dan juga SMK. Ini data, ya. Sehingga ini betul-betul menunjukkan seberapa berkualitasnya atau seberapa bedanya orang yang istilahnya baru lulus SMA maupun juga dengan yang sudah lulus sarjana. Itulah yang menjadi dasar kita untuk bisa mendorong para masyarakat untuk mereka berkuliah, gitu. Karena masalahnya adalah saat ini lulusan SMA dan juga SMK itu masih menjadi penyumbang terbesar pengangguran dalam penduduk usia kerja, bahwa bisa mencapai 4,3 juta jiwa.
gitu. Atau hampir sekitar 57%. Jadi dari seluruh total pengangguran 57%-nya itu adalah dari lulusan SMA dan juga SMK. Dan setiap tahunnya selalu ada 3 juta lebih yang lulus SMA dan juga SMK, yang ada sekitar 1,5 juta yang memilih untuk tidak melanjutkan kuliah gitu. Jadi ini yang kita sama-sama coba apa namanya memberikan kesadaran kepada seluruh masyarakat tentang betapa pentingnya kuliah begitu. Kemudian bagaimana dengan kuliah dengan kerja? Karena banyak yang memutuskan untuk langsung kerja dulu, ada yang memutuskan untuk kuliah dulu gitu. Sebenarnya secara data trennya kuliah sambil kerja itu sekarang paling tinggi dibandingkan hanya melanjutkan kuliah saja. Ini data dari Litbang Kompas gitu. Jadi yang baru lulus SMA maupun juga SMK itu banyak yang memutuskan untuk kuliah sambil bekerja, 41,3% dibandingkan melanjutkan kuliah saja atau langsung bekerja gitu. Sehingga harapannya memang kita sama-sama, yang saya harapkan dari penerima beasiswa, kita bisa sama-sama untuk mendidik masyarakat, mengajak seluruh masyarakat, rekan kerja, dan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mereka melanjutkan kuliah. Itu karena kita di Edunitas kita coba berusaha mempertahankan 3 hal ini, yaitu kerja, belajar, dan juga networking. Dan disinilah terciptanya Edunitas. Gitu. Jadi kita sudah 22 tahun berdiri, eh, sudah lebih dari 35.000 mahasiswa aktif, ada sekitar 114.000 alumni, dan segala program lainnya yang kita coba bantu seluruh mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di kampus Mitra Edunitas untuk bisa menjadi tenaga kerja lulusan perguruan tinggi yang pastinya berkualitas. Gitu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perjuangan Bapak Ibu semua yang saat ini sedang berkuliah sambil bekerja. Dan sekali lagi selamat bergabung di keluarga besar Edunitas. Bersama-sama mari kita coba wujudkan mimpi besar kita menjadi nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Baik, terima kasih Bapak Rizky atas keynote speech terkait dengan pidato inspiratif terkait semangat berani kuliah dan pentingnya peran awardee di masa depan. Baik, kita sudah mendengarkan laporan penyelenggaraan program beasiswa Edunitas 2025, kemudian telah mendengarkan sambutan Deputi CEO Edunitas, dan juga sekaligus sudah membuka program beasiswa Edunitas 2025 secara resmi. Kita juga sudah mendengarkan pidato inspiratif. Semoga teman-teman semuanya terinspirasi dan juga terjaga semangatnya agar bisa kuliah dan juga lebih dari itu kita bisa menggenggam masa depan. Selanjutnya, kita masuk ke acara ice breaking. Jadi teman-teman semuanya mungkin bisa untuk ikut berpartisipasi di ice breaking kali ini dengan masuk ke Kahoot yang akan diberikan barcode-nya dan juga link-nya oleh kakak moderator, kakak operator maksud saya. Oke, kakak operator boleh dibantu untuk menampilkan QR code-nya. Baik, di layar teman-teman semuanya sudah ada link Kahoot dan juga dilengkapi dengan pin game-nya serta juga barcode-nya. Jadi saya peringatkan agak gimana gitu ya bahasanya. Di Kahoot kali ini yang bisa berpartisipasi hanya awardee Edunitas, awardee beasiswa Edunitas 2025. Jadi teman-teman internal Edunitas dimohon untuk kali ini mengalah dan tidak ikut serta ya, karena mungkin jawabannya sudah tahu semua. Dan ini ada door prize-nya nih teman-teman. Kita nggak tahu door prize-nya apa, tapi mungkin door prize-nya adalah beasiswa S2 di kampus Mitra Edunitas, kita nggak tahu. Jadi untuk teman-teman awardee beasiswa Edunitas 2025 dan juga mungkin keluarga, ayo boleh untuk langsung masuk aja ke link Kahoot yang sudah disediakan dengan scan QR code di layar masing-masing. Ini udah ada 9 orang, tapi saya melihat ada nama dari internal Edunitas nih. Jadi saya hitung masih 8 ya. Ayo teman-teman semuanya,
Kita tunggu, kita bermain, refresh setelah diberikan inspirasi gitu ya, dan juga diberikan sambutan terkait dengan beasiswa. Mari kita bermain dan refresh kembali semangat. Oke, sudah ada 12 orang yang masuk di Kahoot. Oke, awardee yang lain? Ayo, kita masih menunggu, ada 4 yang lain yang belum masuk. Silakan untuk bergabung. Kita memperebutkan posisi pertama, posisi kedua, dan posisi ketiga. Jadi Kahoot ini sebenarnya adalah untung-untungan guys, antara pengetahuan dan juga koneksi WiFi teman-teman semua. Jadi mari kita mencoba peruntungan di Kahoot kali ini. Kali aja seperti yang tadi saya sampaikan, door prize-nya adalah beasiswa S2. Oke, link Kahoot-nya juga bisa diklik di kolom komentar yang sudah disampaikan sama Kak Salsabila ya. Oke, sudah ada 14 orang. Ada 2 lagi nih yang belum gabung, yuk. Sudah ada Kak Asmadi. KCS mungkin namanya diubah menjadi nama lengkap atau nama depan agar kalau misalnya nanti menang dengan mudah kita hubungi. Gitu. Jadi ada KCS, ada KND. Silakan untuk diubah dulu ya namanya. Oke, sudah 16 orang. Ini ada yang mau gabung lagi kah? Kalau tidak ada mungkin kita sudah bisa mulai game Kahoot pada malam hari ini. Yuk, saya hitung 1, 2, 3. Eksplorasi Edunitas. Apa tagline dari Edunitas? Dalam game Kahoot ini yang diuji adalah kecepatan. Iya, ada 12 orang yang benar dan 1 yang salah. Mungkin kita bisa lihat ya siapa yang mendapatkan skor tertinggi. Jilan dengan skor 925 disusul Tirta 910. Oke, teman-teman, mari kita bersaing lagi di soal selanjutnya. Apa itu Edunitas? Wow, ada 8 jawaban yang benar, ada 5 yang salah ya. Oke, kita lihat siapa yang masih memegang skor tertinggi. Apakah masih Kak Jilan? Wow, ada Kak Zenifa dengan skor 1687, disusul Kak Tirta 1680. Oke, makin seru nih ya. Oke, sekali lagi ini dibutuhkan kecepatan dan koneksi WiFi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Benar atau salah? Program unggulan yang ditawarkan oleh Edunitas adalah program perkuliahan karyawan. Ada 14 orang yang menjawab benar dan 0 yang salah. Alhamdulillah ya. Kak Tirta naik menjadi di posisi pertama dengan skor 206 2.619. Kita lanjut ke soal berikutnya. Makin seru ya persaingannya. Tanggal berapa kelulusan beasiswa Edunitas 2025 diumumkan?
untuk ketikkan jawabannya. Ya, ada 13 Juni 2025. 13. Oke, jawaban yang benar adalah 13 Juni 2025. Ayo, siapa yang menjawab benar? Dan kita lihat papan skornya masih dipegang oleh Kak Tirta dengan poin 3.425, disusul Kak Jensen. Oke, kita lihat Kak Jensen apakah bisa mengalahkan Kak Tirta. Kita lihat di soal berikut. Kuis. Pilihan multiple, teman-teman. Siapakah nama pewawancara beasiswa Edunitas 2025? Ada 9 yang menjawab Kak Akbar, ada 1 Kak Hilmi, dan 8 Kak Fandi. Oke, kita lihat skor sementara. Masih dipegang oleh Kak Tirta dengan poin yang terus melaju di 3.839, disusul Kak Zenifa dan Kak Jensen di urutan ketiga. Mari kita lihat di kuis berikutnya. Pilihan multiple. Layanan apa saja yang ada di Edunitas? Ada yang menjawab Edu Counseling, ada yang menjawab Edunitas Expert Class, dan ada yang menjawab Edunampas. Ada 2 yang menjawab Edu Finance. Apakah kita tolak beasiswanya? Apa gimana nih? Kurang mengenal Edunitas nih. Ayo kita lihat lagi papan skornya. Masih dipegang oleh Kak Tirta dengan skor 4.276. Ini Kak Tirta wifi-nya kenceng banget apa emang produk knowledge Edunitasnya oke banget nih? Ayo kita ke kuis berikutnya. Apa nama sebutan untuk logo Edunitas? Wow, ada 9 orang yang menjawab benar. Ya, logo Edunitas namanya Edu Robo ya, teman-teman semuanya. Kita lanjut ke kuis berikutnya. Sorry, kita lihat dulu papan skornya. Wow, Kak Tirta straight banget nih, ada di angka 5.157. Belum tergantikan ya. Kita ke kuis berikutnya. Apakah tergantikan kali ini? Berapa banyak jumlah pendaftar beasiswa Edunitas 2025 batch 1? Tadi sudah disampaikan oleh Kak Akbar. Ada yang masih tidak? Oke, ada 9 orang yang menjawab benar, 2.617. Kita lihat papan skor sementara, apakah Kak Tirta masih di atas? Oke, Kak Jensen menggeser posisi Kak Tirta dengan poin 5.406. Oke, Kak Tirta, ayo semangat. Kita kuis berikutnya. Semoga masih bisa. Benar atau salah? Jumlah esai untuk keperluan beasiswa Edunitas 2005 minimal 700 kata. Ini yang salah, tolong dicatat ya kakak-kakak panitia. Apakah kita mempertimbangkan untuk melihat kembali esainya? Esainya dikerjakan oleh siapa kalau ada yang salah ya? Ada yang menjawab 9 salah dan benar 5 orang. Hayo loh. Kita catat ya Kak, siapa yang menjawab salah dan menjawab benar. Ini dikerjakan oleh siapa nih? Masih Kak Jensen di angka 6.354. Oke. Kak Zenifa ada di posisi ketiga, Kak Sandra dan Kak Zaki menyusul.
kita ke kuis berikutnya. Dan kuis terakhir ya. Apa judul webinar yang terakhir kali Expert Class adakan? Oke, ada 7 orang yang menjawab benar, ada 6 orang yang menjawab menjaga kesehatan mental. 1. Kita lihat papan skor akhir. Siapakah yang bertahan di posisi pertama, kedua, dan ketiga? Mari kita lihat. Kahoot Eksplorasi Identitas Podium. Wow, Kak Zenifa di posisi ketiga, dan Kak Tirta di posisi kedua. Posisi pertama dipegang oleh Kak Jensen dengan poin 7.258. Ini selamat untuk Kak Jensen sudah menang di Kahoot Games kali ini. Oke, teman-teman semuanya, selamat ya kepada para pemenang di Kahoot-nya. Ada Kak Jensen, ada Kak siapa tadi yang kedua dan yang ketiga ya. Oke, mungkin hadiah untuk beasiswa S2-nya bisa diklaim ke panitia ya. Semoga sih bisa, insya Allah. Baik teman-teman semuanya, tadi kita sudah ice breaking, kita kembali lagi ke acara. Acara selanjutnya yaitu pengenalan awardee beasiswa Edunitas 2025. Awardee beasiswa Edunitas 2025. Tirta Meirizka Lubis, Program Studi S1 Psikologi, Kampus Universitas Teknologi Nusantara, asal Pekanbaru, Riau, dengan moto berbuatlah kebaikan karena Allah menyukai kebaikan. Jansen Fernando Bamu, Program Studi S1 Sistem Informasi, Kampus Universitas Ubudiyah Indonesia, asal Binjai, Sumatera Utara, dengan moto jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, dan jadilah teladan bagi orang yang di mana saja. Muhammad Wisnu, Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam, Kampus Institut Studi Islam Fahmina, asal Kuningan, Jawa Barat, dengan moto terus berkembang seiring berjalannya waktu, kerja keras adalah kunci kesuksesan. Firdausi Ernisa, Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Kampus Universitas Media Nusantara Citra, asal Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan moto hidup sekali, berarti baru mati. Sandra Ansoria, Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Arab, Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah, asal Bogor, Jawa Barat, dengan moto Khairun Nas, sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat untuk manusia yang ada. Nurman Saputra, Program Studi S1 Manajemen, Kampus STIE Cendekia Karya Utama, asal Jakarta Barat, DKI Jakarta, dengan moto tetaplah berproses meskipun terasa berat. Jilan Nisrina Nazifa, Program Studi S1 Teknologi Informasi, Kampus Universitas Tangerang Raya Tiga Raksa, asal Tangerang, Banten. Teruslah berenang dan menyelam apapun yang terjadi. Zaki Zakaria, Program Studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, Kampus STAI Terpadu Yogyakarta, asal Pringsewu, Lampung, dengan moto belajar setinggi mungkin hingga menjadi orang yang bermanfaat. Murniawati, Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam,
Kampus UIN Al-Azhar Lubuk Linggau, asal Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan moto lebih baik gagal berkali-kali daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Zenifa Salsabila Suteja, program studi S1 Akuntansi, Kampus Universitas Krisna Dwipayana, asal Bekasi, Jawa Barat, dengan moto Everything Happens for a Reason. Muhammad Refi Rafli, program studi S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam, Kampus Institut Agama Islam Al-Ghuraba, asal Pidi, Aceh, dengan moto If you can stand the fatigue of studying, then you will bear the danger of stupidity. Imam Ash-Shafi'i. Fepiana Yuhanto, program studi S1 Teknik Informatika, Kampus Universitas Kahuripan Kediri, asal Semarang, Jawa Tengah, dengan moto menembus batas di tengah keterbatasan. Sofi Ashifa Nasatus Saadah, program studi S1 Pendidikan Agama Islam, Kampus Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, asal Kuningan, Jawa Barat, dengan moto nikmati prosesnya dan syukuri hasilnya. Tebarkanlah manfaat untuk sesama. Melzia Filda Alyadi, program studi S1 Bisnis Digital, Kampus Universitas Teknologi Bandung, asal Cimahi, Jawa Barat, dengan moto Progress over Perfection. Jamin Taras Bangun, program studi S1 Ilmu Hukum, Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi Jakarta, asal Jambi, Jambi, dengan moto menggapai harapan terbaik lelah itu pasti, menyerah jangan. Asmadi, program studi S1 Psikologi, Kampus Universitas Ubudiyah Indonesia, asal Nunukan, Kalimantan Utara, dengan moto sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Baik, itulah tadi 16 awardee beasiswa Edunitas 2025. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga besar Edunitas. Acara selanjutnya, penyampaian kisah awardee beasiswa Edunitas 2025 oleh Kak Fepiana Yuhanto dan Nurman Saputra. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Kak Fepiana Yuhanto. Screen and time yours. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak CEO Edunitas dan seluruh jajaran tinggi Edunitas dan teman-teman penerima beasiswa Edunitas 2025. Perkenalkan, saya Fepiana Yuhanto, mahasiswa Teknik Informatika semester 6 Universitas Kahuripan Kediri. Di mana di sini saya memilih kuliah melalui program perkuliahan karyawan P2K karena program ini sangat fleksibel bagi pekerja seperti saya. Dengan jadwal yang sangat fleksibel ini mampu menyesuaikan saya untuk tetap bisa mengenyam pendidikan dan juga bisa tetap bekerja dan menjalankan tanggung jawab dengan baik. Seperti motonya Edunitas, berani kuliah. Tantangan saya dalam bekerja sambil berkuliah tentunya mungkin dirasakan juga oleh teman-teman lainnya. Yang pertama, kita harus mampu tetap menjalankan tanggung jawab dengan baik, juga menyesuaikan waktu yang sangat padat sekali. Tak jarang mungkin di antara kita kadang istirahat cuma 1-2 jam, kemudian sudah berlanjut berkuliah kembali. Pertama kali saya mengenal beasiswa Edunitas ini melihat dari sosial media, kemudian mencoba menelusuri di website Edunitas. Awalnya hanya mencoba saja, mungkin mencoba peruntukan
namun ternyata diberikan kesempatan oleh Edunitas untuk bisa terpilih. Perasaan saya saat dinyatakan lulus, saat menerima pengumuman bahwa saya lolos sebagai salah satu penerima beasiswa Edunitas 2025, saya sangat terharu dan sangat bersyukur. Perjuangan panjang, tantangan yang saya lewati terasa lebih ringan dengan adanya apresiasi ini. Ini bukan tentang dana, tapi juga tentang pengukuhan atas semangat dan tekad yang selama ini sudah saya jalani. Dampak dan harapan dari beasiswa ini, semoga dengan ada beasiswa ini bisa meringankan sedikit dari usaha kita semua untuk kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena melalui beasiswa Edunitas ini tidak hanya diringankan dari segi finansial, tapi kita juga mendapatkan dukungan berbagai seperti dari MySkill dan juga expert class, dan juga kedepannya ada bimbingan dan konseling. Kemudian hal-hal yang menarik dari karyawan ini, bagi saya, kebetulan saya seorang penyandang disabilitas, di mana memberikan keleluasaan. Saya bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa melanjutkan pendidikan, dan dengan bisa diakses dari mana saja, memudahkan saya bisa kuliah tanpa memikirkan aksesibilitas. Pesan dan harapan saya saat ini ketika saya terima, saya berharap kali ini saya menjadi jalan pembuka. Tidak hanya saya, tapi banyak nantinya teman-teman disabilitas yang mampu mengambil langkah, berani mengambil keputusan untuk bisa melanjutkan pendidikan agar mendapatkan kesempatan lebih baik, dan Edunitas mau membuka jalan, memberikan kesempatan untuk teman-teman disabilitas menembus batas di tengah keterbatasannya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fitri Hamento, dan akan dilanjutkan untuk penyampaian kisah inspiratif award beasiswa Edunitas 2025 oleh Kak Nurman Saputra. Screen and time yours. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi CEO dari Edunitas dan juga teman-teman award sekalian. Saya di sini sangat senang sekali ya akan menyampaikan percaya untuk menyampaikan tentang pesan dan kesan saya selama mengikuti perkuliahan di Edunitas. Jadi ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi di sini perkenalkan, nama saya Nurman Saputra. Saat ini saya berkuliah di Setia Cendekiaku Karya Utama yang ada di Semarang. Dan saya mengambil perkuliahan itu perkuliahan karyawan. Karena kebetulan saya juga berkuliah sambil bekerja. Sebenarnya ada beberapa hal sih yang harus kita garis bawahi ketika kita berkuliah sambil bekerja. Itu adalah ya kita harus mengatur waktunya seperti apa gitu. Nah, itu adalah salah satu kenapa saya memilih program perkuliahan karyawan yang ada di Edunitas. Salah satunya adalah saya bisa mengatur waktu perkuliahan saya sendiri, kemudian juga saya masih bisa mencari nafkah ya, mencari kerja gitu. Tapi ada beberapa tantangan sebenarnya yang harus kita hadapi ketika kita memang memutuskan untuk berkuliah sambil bekerja. Yang pertama tadi ya, tentang yang namanya ketika kita harus mengatur waktunya. Kemudian kita juga pasti akan ada energi ekstra yang harus kita keluarkan ketika kita bekerja sambil kita berkuliah. Nah, energi ekstra inilah yang sebenarnya harus kita manage ya. Artinya jangan sampai kita kelelahan dalam bekerja, kemudian kita tidak berkuliah. Dan ini pastinya ini akan menjadi tantangan bagi semua teman-teman yang awardee di sini ya, ataupun teman-teman di luar sana yang bukan awardee juga, yang masih bekerja sambil berkuliah juga. Saya berkenalan dengan program beasiswa Edunitas ini sebenarnya awalnya itu adalah
dari websitenya juga ya, dari website dari Edunitas itu disebutkan bahwa di website itu ada pembukaan beasiswa. Saya langsung nih tertarik. Apakah saya masih bisa nih mendapatkan beasiswa dengan ya istilahnya kan ada 2.000 sekian orang gitu yang mendaftar beasiswa, tapi alhamdulillahnya ya kita semua diterima, yang di sini hadir di sini diterima semua kita, dan waktu dinyatakan lulus ya surprisingly sebenarnya, karena kan kita mungkin uh, positivitas ada gitu, tapi kan itu di luar dari ini ya, di luar dari rezeki kita. Tapi ada hal yang mungkin tidak menyangka kok bisa gitu kita mendapatkan beasiswa atau saya bisa mendapatkan beasiswa. Karena terus terang saja, kalau kita lihat profil-profil dari teman-teman kita yang lain ya, meski yang dia dari kampus lain atau juga dari kampus sendiri, itu yang lebih pintar tuh banyak sebenarnya dari saya. Yang lebih apa ya, istilahnya vokal dalam urusan akademik juga lebih banyak. Dan kita juga harus punya harapan sih sebenarnya. Ketika kita dinyatakan lulus dan sebagai URP beasiswa ini, saya sendiri mempunyai harapan bahwa beasiswa ini bisa menjadi cikal bakal kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Karena ini akan mempermudah kita untuk kita berkuliah dan juga menjalani pendidikan, sehingga beasiswa ini diharapkan ya, ini bukan hanya harapan saya juga, mungkin diharapkan akan memperlancar proses kegiatan belajar mengajar kita selama kita menempuh pendidikan. Ada beberapa hal yang menarik sebenarnya di program perkuliahan karyawan ya sebenarnya. Karena di program perkuliahan karyawan ini nggak semua karyawan sebenarnya. Karena ada juga orang-orang yang memang merasa biasanya yang dia istilahnya dia berkuliahnya beberapa tahun kemudian atau juga dia berkuliahnya tidak sesuai dengan apa yang artinya biasanya dia selain dia karyawan tapi dia juga bekerja, dia punya usaha segala macam. Nah, ini adalah cara bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri kita ketika kita memang memutuskan untuk berkuliah. Nah, jadi sebenarnya ketika kita memutuskan untuk berkuliah di perkuliahan karyawan, kita tuh banyak loh. Kita bisa sharing dengan teman-teman kuliah kita. Hal apa saja yang karena kan mereka punya punya apa ya? Mereka pasti punya pengalaman masing-masing gitu. Bagaimana cara memanage waktunya, bagaimana cara memanage keuangannya, kemudian energi juga. Nah, dari sana saya banyak belajar dari teman-teman yang lain. Itulah kenapa saya memilih program perkuliahan karyawan. Bukan berarti yang tidak perkuliahan karyawan itu tidak bisa memanage waktu, tapi biasanya akan lebih banyak pengalamannya orang-orang yang pernah ya atau sedang menjalankan perkuliahan karyawan. Dan harapan saya ya tentu saja ketika kita sudah mendapatkan beasiswa ini, kita harus ada sesuatu yang kita berikan kepada Edunitas, baik itu secara akademik ataupun gitu secara apa ya, istilahnya jangan malu-maluin lah. Kita sudah diberikan kepercayaan oleh Edunitas untuk mendapatkan beasiswa, jadi kita harus menunjukkan bahwa kita memang layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nurman atas sambutan dan juga berbagi kisahnya terkait dengan perjalanan beasiswa Edunitas 2025. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Fepiana Yuhanto dan juga Kak Nurman Saputra. Acara selanjutnya, pemaparan program beasiswa Edunitas 2025 yang akan disampaikan oleh Kak Salsabila Sapanugraha. Screen and time yours. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh,
Yang pertama-tama yang saya hormati Deputi CEO Edunitas, Bapak Hilmi Ali Andra Putra SSI MSI, lalu yang terhormat Bapak Ibu Direksi beserta dengan jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan, serta yang saya banggakan para awardee atau penerima beasiswa Edunitas pada tahun 2025 ini. Pada kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai program beasiswa Edunitas tahun 2025, yang mana penjelasan ini akan lebih berfokus kepada hak dan juga kewajiban dari para penerima beasiswa Edunitas tahun 2025. Baik, mari kita memasuki untuk penjelasannya, yaitu ada hak dan juga kewajiban beasiswa Edunitas tahun 2025. Yang pertama ada hak beasiswa Edunitas tahun 2025, di mana hak adalah segala bentuk fasilitas, dukungan, ataupun kesempatan yang secara sah dimiliki oleh mahasiswa penerima beasiswa sebagai bagian dari program bantuan pendidikan, yang mana hak ini juga diberikan untuk mendukung kelancaran studi dan juga pengembangan diri bagi penerima beasiswa. Untuk hak yang pertama yaitu ada starter kit, di mana starter kit ini hanya diperoleh sekali dan juga diberikan di awal masa periode penerimaan beasiswa. Adapun beberapa starter kit yang akan kami sediakan dan juga kami berikan yaitu yang pertama ada surat keterangan atau SK penerima beasiswa Edunitas 2025, yang kedua ada buku panduan beasiswa, yang ketiga ada goodie bag, yang keempat ada jaket, yang kelima ada tumbler, yang keenam ada pulpen, dan yang terakhir ada notebook. Selanjutnya memasuki hak yang kedua yaitu ada biaya gratis kuliah, di mana mahasiswa yang menjadi penerima beasiswa Edunitas 2025 dibebaskan dari biaya kuliah sampai dengan untuk S1 sampai dengan semester 8, sementara untuk S2 sampai dengan semester 4. Namun di sini ada catatan ya, jika mahasiswa yang bersangkutan lulus lebih cepat, maka beasiswa berakhir di semester kelulusan. Oke, memasuki hak yang ketiga ada program pengembangan diri, di mana di sini semua penerima beasiswa gitu ya mendapatkan akses pelatihan soft skill atau hard skill baik dari pihak internal Edunitas maupun pihak eksternal Edunitas. Contohnya adalah MySkills. Lalu untuk yang selanjutnya ada networking, di mana para penerima beasiswa bergabung ke dalam komunitas penerima beasiswa Edunitas yang berasal dari seluruh Indonesia. Di mana yang kita tahu mungkin ya itu untuk mitra kampus Edunitas sendiri memang dari banyak daerah dan juga kebetulan untuk penerima beasiswa ini juga kan berasal dari macam-macam daerah gitu ya. Oleh karena itu gitu ya di sini kita ada networking yang berasal dari seluruh Indonesia. Selanjutnya untuk hak yang terakhir itu ada afiliator premium, di mana jika mahasiswa penerima beasiswa Edunitas tahun 2025 bersedia menjadi afiliator premium Edunitas, maka mahasiswa tersebut berhak mendapatkan insentif lebih tinggi dibandingkan mahasiswa umum yang juga bergabung dalam program afiliator Edunitas. Oke, untuk selanjutnya kita beralih ke kewajiban. Di sini ada kewajiban beasiswa Edunitas tahun 2025. Di mana kewajiban sendiri adalah beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa penerima beasiswa sebagai bentuk atau wujud tanggung jawab dan juga komitmen terhadap dukungan yang telah diberikan oleh Edunitas. Kewajiban yang pertama ada mentoring, yang mana para penerima beasiswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan mentoring dari pihak internal Edunitas sebanyak 1 kali per bulannya. Kegiatan ini nantinya bersifat wajib dan juga dilaksanakan secara online. Lalu untuk ketidakhadiran wajib dilaporkan dengan bukti izin resmi. Misalkan nanti ada ketidakhadiran karena sakit dan lain-lain itu harus ada bukti izin resminya. Misalnya karena sakit harus tertera surat izin dokternya, seperti itu. Lalu yang kedua ada e-learning, yaitu mempelajari minimal 1 materi per bulan di e-learning myskill.id dan juga menyertakan e-sertifikat sebagai bukti telah mempelajari materi e-learning.
Selanjutnya ada kewajiban. Di sini lumayan banyak ya untuk media sosialnya. Mohon diperhatikan untuk teman-teman semua. Di sini ada kewajiban media sosial, di mana di sini ada 2 poin, yaitu poin A dan juga poin B. Untuk poin A sendiri yaitu membuat konten karya pribadi 1 kali per 1 bulan. Di mana untuk membuat konten karya pribadi ini formatnya bebas, bisa video, bisa reels, terus juga bisa tulisan ataupun artikel, terus ada carousel dan juga lain-lain. Nah, di sini juga kami memberikan contoh konten ya untuk membuat konten karya pribadi ini. Contohnya yang pertama itu ada Day in My Life kerja sambil kuliah. Lalu yang kedua ada cerita pengalaman kuliah di kampus Mitra Edunitas. Yang ketiga ada tips belajar dan juga manajemen waktu. Yang keempat ada alasan memilih kuliah di Edunitas. Yang kelima ada motivasi kenapa saya berani kuliah. Dan yang terakhir ada membuat artikel dalam bentuk tulisan atau postingan edukatif yang membangun semangat belajar di masyarakat. Lalu di poin B-nya, yaitu ada membagikan konten Instagram Edunitas, di mana membagikan konten ini dilakukan 2 kali per minggu dalam bentuk Instastory, dan juga tidak boleh dilakukan sekaligus dalam waktu bersamaan. Dan juga ada hal yang harus diperhatikan, nantinya konten-konten yang akan dirilis oleh teman-teman penerima beasiswa ini, setelah diupload akan sepenuhnya menjadi hak milik untuk Edunitas, seperti itu. Lalu selanjutnya ada Duta Edunitas, di mana Duta Edunitas ini memiliki tugas untuk mengamati proses belajar dan juga mengajar di kampus seperti kehadiran, di mana kehadiran ini bisa mahasiswa dan juga dosen. Lalu di sini juga untuk mengamati kinerja dan performa mengajar dosen, lalu juga mengamati sarana dan prasarana dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu ada memantau dan juga melaporkan kehadiran mahasiswa seangkatannya, khususnya mahasiswa yang mendaftar kuliah melalui Edunitas. Lalu yang terakhir ada mengisi form laporan bulanan seputar kondisi kuliah dan juga kampus. Selanjutnya ada proyek kelompok, di mana untuk proyek kelompok ini seluruh mahasiswa penerima beasiswa Edunitas 2025 terlibat dalam proyek kampanye kolaboratif bertema berani kuliah minimal 1 kali dalam 1 semester, 1 kali dalam 1 semester atau 1 kali dalam setahun. Bentuk dari proyek tersebut bisa berupa video series, lalu juga ada webinar publik, lalu ada konten edukatif, artikel bersama, dan juga campaign sosial lainnya. Lalu yang terakhir ada harapannya proyek ini menjadi legasi branding tahunan dari para penerima beasiswa. Lalu selanjutnya ada partisipasi di event Edunitas. Mungkin para kakak-kakak semua gitu ya udah tahu kalau misalnya di Edunitas itu ada beberapa event misalnya juga kayak ada expert class. Nah, nantinya penerima beasiswa ini kita arahkan gitu ya untuk lebih bersedia menjadi peserta, pembicara, terus juga ada moderator ataupun MC, panitia atau pengisi acara dalam event yang diselenggarakan oleh Edunitas, baik online maupun offline. Hal ini pastinya akan dikabari jauh hari gitu ya sebelum acara diselenggarakan dan disesuaikan dengan jadwal masing-masing mahasiswa penerima beasiswa Edunitas 2025. Harapannya adalah dengan kami memilih para kakak-kakak semua untuk menjadi peserta pembicara ataupun yang lainnya, tetapi tidak mengganggu adanya kegiatan yang sedang dilakukan oleh kakak-kakak semua. Lalu selanjutnya ada laporan bulanan, di mana laporan bulanan ini nantinya kakak-kakak semua mengisi form online bulanan di My Edunitas yang meliputi yang pertama ada kehadiran mentoring, lalu yang kedua ada sertifikat e-learning My Skill, yang ketiga ada konten karya pribadi, yang keempat ada bukti share konten Instagram Edunitas, dan yang terakhir yaitu ada laporan kampus peran sebagai duta Edunitas. Oke. Nah, untuk keterangan lebih lengkapnya nantinya akan disampaikan pada saat proses penyampaian dan juga penandatangan surat perjanjian. Mungkin nanti kami akan infokan lebih lanjut kapan untuk surat perjanjiannya. eh, Nanti akan diinfokan pasti di grup ya. Lalu terakhir saya ucapkan selamat kepada kakak-kakak semua yang telah lulus program beasiswa Edunitas tahun 2025. Semoga nantinya kakak-kakak semua bisa selalu berkembang dan juga selalu menjaga komitmennya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sasa atas penjelasan mengenai program beasiswa Edunitas 2025 berupa hak dan kewajiban awardee beasiswa Edunitas 2025.
Semoga teman-teman awardee memahami hak dan kewajibannya dan beasiswanya berjalan dengan baik. Acara selanjutnya, kita ke pengenalan tim pendamping kampus yang mungkin disampaikan dan dipaparkan, ditampilkan di stream oleh kakak operator. Silakan. Tim pendamping kampus beasiswa Edunitas 2025. Universitas Teknologi Nusantara, Kak Muhammad Irgi. Universitas Muhammadiyah Indonesia, Kak Arif Fadillah. Institut Studi Islam Fahmina, Kak Muhammad Yoga Fatur Rahman. Universitas Media Nusantara Citra, Kak Cepi Saiputi. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Tasikmalaya, Kak Andra Ria Mulyana. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama, Kak Ulul Albab. Universitas Tangerang Raya Tiga Raksa, Kak Wawan Irawan. Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Yogyakarta, Kak Kundi Harto. Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, Kak Farhan Mareza Agustian. Universitas Krishna Dwipayana, Kak Renli Danis. Institut Agama Islam Al-Ghuraba, Kak Mustafa Khaidir. Universitas Kahuripan Kediri, Kak Muhammad Nur Abidin. Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Kak Gun-Gun Gunawan. Universitas Teknologi Bandung, Kak Erna Heriani. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi Jakarta, Kak Andriansa. Baik, itulah tadi tim pendamping kampus beasiswa Edunitas 2025. Acara selanjutnya, karena tadi sudah dipaparkan terkait dengan program beasiswa Edunitas 2025 dan juga pengenalan tim pendamping kampus, serta sudah disampaikan juga laporan penyelenggaraan program beasiswa Edunitas 2025, kami membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan atau memiliki cerita yang ingin di-share kepada teman-teman semua di malam hari ini. Kami beri kesempatan untuk kami berikan kesempatan untuk siapapun yang ingin bertanya terkait dengan program beasiswa Edunitas 2025. Silakan bisa raise hand atau bisa juga menulis di kolom chat. Oke, mungkin ada juga yang mau sharing pengalaman terkait dengan journey selama mengikuti proses pendaftaran beasiswa Edunitas 2025 ini. Silahkan, boleh banget untuk share cerita atau pengalamannya. Oke. Ada yang mau raise hand atau ada yang mau bertanya terkait dengan kejelasan program beasiswa
Edunitas 2025. Oke, Izin ada yang izin mau Kak, bertanya, Mbak Kak? Mbak Del, Ya, karena nggak silakan ada yang Kak mau nanya, Akbar. ya, saya izin tunjuk aja deh. Boleh. Jadi kakak semuanya kemarin kan ada beberapa kakak yang lulus dan sebelumnya wawancara dengan saya ya. Nah, jadi untuk teman-teman ketahui bahwasanya eh, perlu teman-teman ketahui bahwa bahwa alasan kami memilih teman-teman itu karena ada keistimewaan dari teman-teman. Salah satunya adalah yang paling saya membuat saya bangga adalah ada beberapa teman-teman yang sudah merilis buku dan bahkan sudah submit jurnal seperti itu. Dan saya tertarik nih, ada beberapa, bahkan beberapa ya, bukan satu, tapi ada beberapa awardee kita pada beasiswa Universitas 2025 ini yang bahkan sudah rilis buku itu. Nah, kebetulan di saya itu ada Kak Firdausi Ernisa nih. Nah, mana nih Kak Firdausi Ernisa? Kak Selena, panggilannya Selena. Saya juga heran nih, kenapa panggilannya Selena? Iya, hai Kak Akbar. Halo Kak Selena. Silakan Kak, saya masih ingat loh judul bukunya Kamu Adalah Aku. Iya, Hmm. Nah, buku itu waktu di ini ya, di hmm. kampus pertama. Jadi izin share aja. Nggak, memang benar kalau misalnya tadi ada yang bilang nggak semua itu lurus. Saya itu kan angkatan 2016, tapi ada satu dan lain hal yang bikin saya gap sampai almost 5 years gitu. Nah, terus saya cari-cari nih. Ternyata ada Edunitas yang bisa bantu kuliah. Nah, semoga ini pertanyaan, sebenarnya saya tadi ada pertanyaan, cuman takutnya ini nggak semua di-share di ini kan ya, nggak semua di-share di apa platform gitu. Yang pertama saya tuh daftar di Universitas Media Nusantara Citra. Tapi sekarang universitas ini tuh sudah tidak bekerja sama dengan Edunitas, tapi masih masih lanjut gitu untuk angkatan saya dan banyak itu. Pertanyaannya, apakah nanti ada apa ya kayak spesial sendiri? Maksudnya, tapi dengan program tadi ya, saya sudah sangat paham, bahkan saya semangat karena memang saya eh, kerja di SEO, jadi kalau buat ngiklanin apa-apa tuh seneng. Emang seneng banget buat apa ya, bikin konten gitu. Bahkan saya sekarang juga magang dan nantinya insya Allah saya bakal beres di 3 tahun perkuliahan, bukan 3,5 tahun, bukan 4 tahun, tapi insya Allah 3 tahun saja. Jadi mungkin lumayan ya, beasiswanya cuma 1 tahun mengcover saya. Saya harapannya sih ini ya, dapat 1 tahun tambahan gitu. Karena kan nggak sampai 8 semester. Bercanda aja tapi. Nah, terus setelah di media Nusantara Citra, saya cari lagi nih Edunitas, saya hubungin pusat Edunitas yang nomornya bagus itu. Entah Bapak siapa. Pak, tolong dong. Saya cariin fakultas psikologi yang bisa konversi saya. Alhamdulillahnya banget. Ada langsung nih kampus yang bagus banget di Semarang, psikologinya bagus. Saya di konversi di situ dan sekarang sudah proses bulan-bulan besok itu sudah pembekalan skripsi. Jadi akan lulus di tahun ini gitu. Insya Allah Oktober sudah beres karena fast track. Alhamdulillah banget dan itu bener-bener berkat Edunitas. Makanya saya sebangga itu sama Edunitas, bukan bukan gimmick, bukan peres, cuma Edunitas yang bisa nyariin psikologi konversi karena dulu dulu ya psikologi itu susah konversi. Banyak banget aturan dan regulasi untuk bisa memudahkan yang pernah putus di psikologi buat balik lagi. Bukan berarti eh, nggak berkualitas ya, tapi justru ini berkualitas dengan kemudahan gitu. Makanya dan sekarang saya double degree untuk yang tahun ini akan lulus psikologi S1 psikologi di Unaki Semarang dan yang kedua di Universitas Media Nusantara Citra insya Allah Juni besok beres insya Allah karena sekarang juga magang dan magangnya di SEO makanya terus terkait buku tadi, ya saya pernah terbit 2 buku. Yang pertama Kamu Adalah Aku. Itu banyak pembicaraan dan bahasa-bahasa filsuf yang saya pakai karena ya anak psikologi, Kak Akbar juga anak psikologi. Bagaimana pasti tahu kalau
anak psikologi itu suka banget berdialektika, nyari-nyari bahasa-bahasa yang kopi banget gitu. Ke saya nggak bisa share screen ya, soalnya dari tadi internetnya sampai saya jadi urutan ke-6 ini. Bagaimana? Internetnya jelek sekali. Ya, itulah gitu. Jadi buku ada, terus terima kasih juga. Pokoknya balik-balik terima kasih deh. Cuman Edunitas yang konversi psikologi itu susah banget, tapi bisa dibantu itu. Terus udah itu aja. Terus jurnal juga. Saya kemarin ikut lomba jurnal. Saya kira saya ngajuin 3 itu Bismillah lolos salah satu. Ternyata lolos ketiga-tiganya dan sekarang sedang dikejar-kejar. Ternyata nggak enak kalau itu juga buat pelajaran kita semua. Kadang kita mikir kalau oh bisa kok kita diforsir. Tapi kadang juga realistis itu perlu. Sesekali kita harus realistis. Nggak usah terlalu idealis. Boleh punya cita-cita setinggi mungkin, tapi kita hidup di dunia yang real. Jadi kadang realistis itu boleh. Karena capek kalau misalnya kita ngeforsir diri dan otak kita sendiri. Itu aja kalau misalnya mau tahu tentang buku saya atau jurnal saya, insya Allah yang sudah ada 2 jurnal yang terbit, tapi yang satu non Sinta. Nanti kita bisa ngobrol juga kan, pasti collab juga ada grupnya. Thank you buat Edunitas, Kak Dela, Kak Akbar, Kak Salsabila, dan semuanya. Edunitas keren banget. Makasih. Terima kasih Kak Firdausi Ernisa atau biasa dipanggil Kak Selena ya. Sangat inspiratif udah nulis buku, jurnal, dan aktif gitu ya. Bahkan targetnya hanya 3 tahun. Tidak boleh 3,5 maupun 4 tahun. Gitu ya Kak. Semoga lancar kuliahnya. Semoga segala kegiatan-kegiatan yang mendukung akademiknya terus lancar untuk menjadi modal awal untuk kedepannya. Oke, ini aku benar-benar merasa terinspirasi gitu ya. Adakah yang ingin membagikan cerita lainnya terkait dengan cerita kayak Kak Firdausi tadi atau bahkan cerita perjalanannya selama seleksi di beasiswa Edunitas? Ada yang mau berbagi cerita atau ada yang ingin bertanya terkait dengan programnya? Boleh Pak. Kayaknya masih malu-malu nih, Mbak Del. Jadi Gak boleh malu-malu karena kita semua keluarga nih. Kita iya, menjadi keluarga kakak baru semuanya ya, jangan 16 malu-malu ya. Jadi orang. mumpung masih jam 8.56 nih, masih panjang kayaknya waktunya. Nah, Siap, Kak. jadi Saya Asmadi, Kak. eh gimana? Kak Asmadi nih yang statusnya muncul terus di WA saya. Agak-agak kepo ya Kak Akbar, tapi nggak Iya, apa-apa, saya kita juga, wah, maklumi. kayak super sibuk dan mantep banget ini. Oke Perlu Kak Akbar, saya dengar. Ah, kita Izin, Kak. mungkin bisa dengar ceritanya Kak Asmadi ya. iya. Izin, Kak. Halo Kak Asmadi, selamat Halo, halo malam. semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Waalaikumsalam. Asmadi, biasa dipanggil Madi. Saya lebih ke ingin memberikan kontribusi saya langsung kepada teman-teman, karena saya juga kebetulan adalah profesional konselor kesehatan mental. Jadi nantinya kalau teman-teman ada sesuatu kendala atau apapun yang berkaitan dengan kesehatan mental, boleh konseling di saya. Jadi saya menawarkan diri untuk ini, berkontribusi seperti itu. Terima kasih. Langsung menawarkan diri untuk Benar ya. bersedia dijadikan konsultan ya, konsultan pendidikan. Jadi terima kasih Kak Asmadi. Kalau Kak Asmadi juga mau konsultasi, mungkin Kak Akbar bisa tuh menjadi konsultannya. Oh, Jadi siap, 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 Kak. Siap, saling konsultasi ya, boleh siap. banget. Terima kasih Kak Asmadi. Ada yang lain yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas dari pemaparan program beasiswa Edunitas 2025 yang disampaikan oleh Kak Akbar maupun Kak Salsa? Oke. Ini saya dengar dari cerita-cerita Kak Akbar tuh sebenarnya penerima-penerima beasiswa Edunitas tuh hebat-hebat loh. Ada yang hafiz, ada yang penulis buku, bahkan beberapa ya, bukan cuma ada. Kemudian yang nerbitin jurnal tadi,
Terus pada hebat-hebat nih, saya mau mendengar ceritanya pada malam hari ini dan juga sekalian berkenalan nih sama teman-teman semuanya. Mungkin Kak Tirta belum mengenal Kak Zaki belum mengenal Kak Zenifa, atau Kak Zenifa butuh mengenal Kak Wisnu untuk barangkali ke depannya di dunia karirnya kita bersinggungan dan juga bisa bekerja sama. Waduh, jauh banget ya. Tapi nggak apa-apa. Adakah Kenapa yang enggak? ingin Enggak sih. sharing? Karena banyak penyebab. Enggak bisa. Dari sakit itu dia juga Mohon izin gitu. jika dibolehkan, Kakak. Oh, siapa itu? Mohon Tir maaf, ini siapa ya? Oh, Kak Tirta ya? Oh, ya. Kak Oke. Tirta. Oke, silakan Kak Tirta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi selamat malam teman-teman semuanya. malam. Oke, perkenalkan nama saya Tirta Mirza Lubis. Di sini dari Universitas Teknologi Nusantara, jurusan S1 Psikologi. Dan sama dengan Kak Selena tadi, jadi saya juga pernah kuliah di kampus sebelumnya dan sudah lulus dan di bidang teknik. Kemudian bekerja di bidang teknik. Seiring berjalannya waktu, ternyata passion saya tentang human. Em, saya pengen ketemu terus sama orang, saya pengen terus dengerin ceritanya orang. Dan akhirnya saya memutuskan untuk eh, kuliah lagi. Dan saat itu, tapi posisinya saya sedang bekerja. Nah, saya bingung nih, gimana ya? Saya pengen terus kerja, tapi juga pengen kuliah, tuh. Dan akhirnya direkomendasikan oleh guru saya untuk kelas karyawan. Alhamdulillah, singkat cerita, saya cari di Google dan ketemulah UTN, psikologi UTN, dan saya daftar singkat cerita, dan ini yang menjadi pembelajaran hidup ya untuk saya, yang ingin saya kenang untuk personal dan ingin pada malam hari ini saya bagikan kepada teman-teman bahwa sebelumnya saya jujur aja ketika mendaftar ke kelas karyawan itu saya skeptis. Skeptis dalam artian sebelumnya saya sudah kuliah dengan full time dari hari Senin sampai Jumat full dari pagi sampai sore dengan pendidikan yang sangat kompetitif di salah satu universitas terbaik juga di Indonesia. Dan ketika saya memutuskan untuk masuk ke kelas karyawan, saya sangat skeptis. Skeptis ini saya mikirnya pasti orang-orang di dalamnya hanya fokus untuk mencari legalitas dalam hitam di atas putih. Kemudian ada yang hanya ingin mengisi waktu luang dan lain sebagainya. Skeptisitas itu tidak hanya muncul dari diri saya ya, tapi orang-orang yang saya ajak bicara juga menyampaikan seperti itu. Ngapain nggak full aja dengan track record yang sebelumnya, kenapa pilih kelas karyawan dan lain sebagainya. Ya, saya kuatkan diri saya ingin terus gigih, saya ingin konsisten dengan apa yang saya pilih, dan akhirnya saya masuk ke kelas karyawan. Skeptisitas itu masih ada sampai hari pertama kuliah, seminggu kuliah, sebulan kuliah, dan akhirnya di bulan kedua saya hilang total skeptisitas itu karena di dalam kelas saya khususnya berisi teman-teman yang sudah praktisi-praktisi di bidang kesehatan mental, teman-teman yang sudah punya pengalaman yang banyak, teman-teman yang sudah S2, teman-teman yang sudah S3, bahkan teman-teman yang sudah lulus di berbagai jurusan lainnya. Dan akhirnya saya menganggap bahwa kelas karyawan ini bukan hanya sebagai tempat saya belajar secara online, tapi benar-benar sebagai tempat saya punya sudut pandang luas. Teman-teman saya di psikologi banyak dari lulusan kedokteran, banyak yang dari lulusan militer, kemudian banyak yang dari lulusan manajemen dan lain sebagainya. Sehingga ketika saya masuk, saya bisa mengkomparasikan perbedaan ketika saya masuk menjadi maba murni dari SMA ke S1, ke jenjang yang sebelumnya dan kelas karyawan. Ke yang kuliah yang sebelumnya kami belajar teori. Teori benar-benar dari awal sekali dan ketika mahasiswa-mahasiswi bertanya, kita semua bertanya tentang penjelasan materi, definisikah,
kemudian tentang konsep-konsep kah, dan lain sebagainya. Hal-hal yang foundation banget. Tapi ketika saya belajar di kelas karyawan, ketika dosen baru mengajarkan tentang fondasi psikologi, teman-teman yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan studi kasus. Jadi em, slide-nya dosen itu baru satu slide, kita udah pembahasannya sampai 1 jam. Jadi em, saya menarik sekali ya. Kita baru diajarin definisi psikologi sosial gitu. Yang ditanyakan teman-teman, "Bu, saya punya kasus di klinik saya seperti ini tentang psikologi, tentang anak ABK, tentang ini. Masya Allah gitu ya. Saya jadi punya pandangan yang lebih maju ke depan. Saya berada dalam satu forum dengan para praktisi. Jadi em, bagi saya kelas karyawan ini kelas di mana saya berani berkuliah untuk mengkatrol secara cepat. Kalau belajar dari SMA ke S1, dari maba yang kuliah awal, mungkin saya benar-benar nggak bisa sekatrol ini, secepat ini. Saya baru semester 5, saya sudah belajar tentang legalitas klinik. Saya sudah belajar tentang bagaimana kasus-kasus di lapangan. Bahkan yang saya sangat syukuri teman-teman semuanya, walaupun kita online, walaupun kita online, teman-teman kita ketemuan secara offline. Secara offline kita ketemuan. Saya datang ke Kuningan, saya dari Jawa Timur datang ke Kuningan untuk ngecek untuk studi banding tentang kliniknya teman-teman psikologi. Dan bahkan pada tahun lalu saya membuat acara di Jawa Timur. Ini cerita yang real teman-teman. Teman-teman saya kampus datang ke Jawa Timur. Jadi saya heran pertama kali ketemu, ya Allah, teman-teman mau datang gitu. Eh, saya terharu banget sampai nangis gitu ya. Em, ya luar biasa solidaritasnya. Jadi kalau kita anggap bahwa ini hanya kelas online, enggak. Ini hanya sebuah metode jarak jauh yang memudahkan. Tapi kalau kita memaknai kelas online ini benar-benar dalam, ini bukan hanya kelas online yang biasa. Kelas karyawan di Edunitas ini adalah wadah kita bisa terus bekerja, bisa terus belajar, dan bisa terus berjejaring sesuai dengan value yang disampaikan oleh Kak Rizky tadi. Dan itu sudah saya rasakan 2,5 tahun ini, dan saya sangat bersyukur, walaupun eh, saya juga optimis masuk beasiswa ini, tapi ketika tadi disampaikan pendaftar beasiswa ini sekitar 2.000 orang, saya sangat bangga, bangga sama kita semuanya ya. Ya ampun, pendaftarnya banyak gitu ya. Banyak, dan saya harap ya untuk diri saya pribadi ya teman-teman, rasa kebanggaan ini bukan hanya sebagai sesuatu seremonial malam hari ini aja, tapi kita wujudkan dalam bentuk kontribusi nyata. Kalau dari saya pribadi, eh, bantuan finansial itu sebagai bonus kita. Kita semua bekerja masing-masing. Em, yang saya cari di sini adalah challenging-nya ya, aura atau vibes-nya di mana saya ketemu orang-orang yang inspiratif, saya ketemu orang-orang yang dari berbagai daerah yang punya pola pikir yang berbeda-beda, yang membuat saya punya sudut pandang lebih luas. Dari sini saya punya kenalan tadi Kak Firdaus, Kak Selena, tentang buku jurnal, dan juga ada tentang fast track juga. Tadi Kak Asmadi, konselor kesehatan mental. Belum lagi teman-teman yang lainnya. Malam hari ini aja kita udah punya jejaring yang sudah mengenalkan dirinya ya. Apalagi nanti ke depan kita berjejaring lebih dalam lagi. Nah, itu saya bersyukur banget di sini, dan saya pengen kita semuanya solid ya, saling sharing-sharing. Banyak harapan yang saya harapkan di beasiswa ini, lebih utamanya adalah lebih memotivasi saya untuk terus berpendidikan, meskipun di tengah kesibukan. Kita semua sangat-sangat-sangat sibuk di pekerjaan kita, tapi jangan sampai kesibukan kita melalaikan kita dari pendidikan. Berani berkuliah itu adalah sebuah keputusan yang sangat berani bagi saya pribadi.
Karena dengan kesibukan kita semuanya, saya belum tahu kesibukannya teman-teman, tapi saya tahu kesibukan saya tahu kesibukannya teman-teman kuliah saya bisa melihat secara langsung sangat sibuk dari pagi sampai malam. Bahkan ketika kuliah masih harus eh, mengerjakan pekerjaan. Tapi satu langkah berani kita membuat langkah-langkah berikutnya. Dan ketika di tengah jalan banyak teman-teman kita yang gugur. Saya melihat dari 100 orang jadi 90, 80, 70 yang saya apresiasi dari kelas karyawan ini ya. Kita semua solid sehingga ketika ada teman-teman kita yang ingin mundur dari perjuangan ini, kita saling memotivasi. Kebanyakan orang-orang yang mundur dari perjuangan kelas karyawan ini teman-teman yang kita yang punya kesusahan finansial. Saya tanya teman-teman semua gitu. Di teman-teman saya yang hampir putus kuliah dan juga off cuti, kenapa Kak kok mau off? Kan sayang gitu, udah 1 tahun, udah 2 tahun. Maaf Kak, ada kendala finansial. Maaf Kak, saya nggak punya uang untuk bayar SPP. Dan dari situ saya berinisiatif menggerakkan teman-teman yang lainnya untuk memotivasi juga, memotivasi secara emosional pertamanya untuk tetap semangat, Mas, tetap semangat. Sampai di titik akhirnya saya gerakkan teman-teman dekat, ayo kita support finansial teman-teman kita yang akan putus kuliah ini. Dan alhamdulillah teman-teman jadi nggak putus kuliah, paling nggak bisa bertahan sebulan dulu. Terus bertahan sebulan. Kita bayar SPP sebulan sekali. Jadi kita saling support. Jadi kalau ada bahasa umumnya, generalnya woman support woman, tapi saya merasa di Edunitas ini students support students. Jadi kita saling mensupport yang lainnya. Kita nggak akan pandang dia latar belakangnya seperti apapun. Ketika kita sudah masuk ruang Zoom, kita adalah kawan. Kita adalah teman berpikir. Kita juga lawan berpikir juga dalam beberapa diskusi dan debat. Tapi itu adalah tentang keprofesionalitasan kita. Jadi nggak masalah kita berbeda pendapat. Kita memang otaknya beda. Kita memang latar belakangnya beda. Yang salah adalah beda pendapat, tapi kita nggak toleransi. Kita memaksakan pendapat itu. Jadi mungkin ke depan kita mungkin juga akan banyak eh, berperang pikiran. It's okay, karena critical thinking diperlukan sebagai student university. Tapi kita harus punya rasa tenggang rasa untuk saling mendengarkan dan memahami itu dan saling mendukung. Mungkin di tengah jalan ke depan juga akan ada cerita yang serupa dengan teman-teman saya di UTN. Kita akan mundur karena adanya beban yang berat gitu ya. Gitu. Tapi kita harus saling dukung ya satu sama lain. Ada kendala apa dan lain sebagainya dan bisa kita diskusikan. Jadi semangat teman-teman. Kita berarti bahasanya awardee base, awardee support awardee. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tirta atas ceritanya yang Masya Allah ya. Bukan suatu penghalang kuliah online itu. Bahkan memang sebenarnya kuliah karyawan itu value-nya benar-benar ditangkap sama Kak Tirta nih. Bahwa salah satu value, salah satu privilege-nya kita mahasiswa kuliah karyawan, ya kita mendapatkan teman-teman yang udah expert di bidangnya, udah menghadapi realita, menghadapi problem yang ada di lapangan gitu ya, terkait dengan bidang studi yang sedang kita kerjakan. Dan Masya Allah banget ya, em, sampai nyamper ke Jawa Timur, ke Kuningan untuk penelitian dan juga silaturahmi itu Masya Allah banget. Yang saya mau sampaikan sebagai alumni beasiswa juga nih waktu kuliah, em, komunitas beasiswa itu menjadi komunitas terkuat untuk mendukung karir dan juga perjalanan pendidikan yang terus berkembang sampai sekarang. Jadi, saya mau titip kepada teman-teman semuanya untuk silahkan bersilaturahmi, silahkan bertukar kabar untuk menunjang kehidupan-kehidupan setelahnya, kehidupan setelah kuliah.
di karir karena itu akan sangat bermanfaat. Apalagi kalian adalah orang-orang pilihan di antara 2000 itu, pasti akan sangat besar impact-nya kalau kita saling terkoneksi satu sama lain gitu. Oke, mungkin karena kita udah mendengarkan banyak cerita dan juga mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan terkait dengan program beasiswa Edunitas 2025, kita bisa bahas di grup. Silahkan untuk bertanya apa aja. Kalau misalnya ada kejanggalan, silahkan untuk bertanya kepada kakak-kakak PIC dan juga kakak-kakak penanggung jawab. Insya Allah akan dijawab dan diselesaikan secepatnya gitu ya. Atau mention aja ke Akbar atau ke Pandi. Oke, teman-teman semuanya. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, welcoming party awardee Beasiswa Edunitas 2025 di malam hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi untuk teman-teman semuanya harap untuk on cam agar wajah-wajah semangat kuliahnya dan juga wajah-wajah generasi masa depan itu terlihat dan terpancarkan gitu ya dari layar laptop masing-masing. Saya mungkin melihat dulu ada berapa slide kah? Di sini ada 2 slide di saya. Jadi saya akan beri kesempatan kepada kakak operator untuk meng-capture 2 waktu. Oke, silakan untuk diaktifkan semua kameranya. Ya. Jika boleh menggunakan background beasiswa Edunitas itu lebih baik. Oke, ini ada 2 slide ya. Untuk slide pertama saya hitung, tolong kakak operator dibantu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua saya hitung 1, 2, 3. Saya hitung lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, jajaran direksi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Welcoming Party Award Beasiswa Edunitas 2025. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, tamu undangan yang sempat hadir. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman penerima beasiswa Edunitas 2025. Semoga silaturahminya tidak hanya sampai di sini, kita akan terus bersilaturahmi dan bahkan bukan hanya berhenti pada saat kuliah, tapi nanti akan berlanjut sampai di kehidupan kerja dan lain sebagainya. Oke, semoga di malam hari ini semangat kita terkait dengan kuliah karyawan memberikan berbagai inspirasi story gitu ya, inspiratif yang diberikan oleh kepada teman-teman semuanya, kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan penjelasan terkait mau dibawa kemana sih keberanian kita untuk menghadapi dunia, untuk menghadapi diri kita sendiri, mengalahkan diri kita sendiri dengan berani kuliah gitu ya. Dan banyak hal-hal yang bisa dipetik untuk malam hari ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya Delia Amanda pamit undur diri. Sampai ketemu di Beasiswa Edunitas 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak semua, selamat malam, selamat beristirahat. Bagi yang masih ingin berbagi, monggo silakan. Saya sebenarnya pengen panggil Pak Jamintaras tadi. Aduh, tapi Pak Jamintaras udah keburu ditutup. Terima kasih teman-teman semuanya, semangat.